Hai sahabat konkrit, sekarang gue lagi ada di kawasan Alam Sutra, di mana ini adalah salah satu proyek andalannya konkrit juga. Hari ini gue sekarang lagi ada berdiri tepat di lahan rumah di belakang gue dengan seluas 14 kali 24 meter. Nah, rumah ini kita bangun dari kafling dan dibangun hanya butuh waktu 1 tahun dan udah dibangun bersama dengan interiornya. Pasti penasaran banget karena konsepnya begitu unik, belum pernah ada juga. Kita terima klien ini yang pertama kali dengan rumah dan konsep di dalamnya begitu unik banget. Nah, hari ini gue juga udah panggil pastinya arsitek kita yang selalu bakal nemenin sampai nanti. Halo Ciren, halo sahabat konkrit. Iya, nah sekarang kita mau bahas sedikit dulu mengenai fasadnya. Nah, fasadnya gimana, Dri? Waktu kita bangun ini konsepnya seperti apa? Ya, konsep utama rumah ini garis besarnya itu minimalis ya. Minimalis. Modern, jadi menekankan fungsional sama kekokohan bangunan gitu. Kita buat macam ada aksen relik batu alam sama nuansa kayu, dipadu beberapa tanaman biar asri gitu. Dengan lebar 14 meter ini, yang kemakan untuk tamannya berapa meter dan yang kemakan untuk carportnya berapa meter, Dri? Carport dan taman itu kurang lebih panjangnya sekitar 6 meter ya, Ci. Panjangnya 6 meter? Iya, panjang 6 meter Ke dengan dalam ya? lebarnya 14 meter. Berarti ini jalanan untuk pedestriannya? Ya. Benar? Terus ini buat parkir yang bisa dimanfaatkan juga ya? Betul, Dan ini yang opsional. Ini yang, kenapa pertanyaan gue nggak dibikin kanopi dua-duanya? Hanya dibikin satu? Idenya dari mana? Sebenarnya konsen dari klien sih, Ci. Jadi klien itu pengen tetap cahaya matahari itu tetap masuk ke rumah, nggak ketutup matahari gitu. Terus konsep rumahnya juga nggak ke blok pagar gitu, jadi biar kelihatan tetap enak dilihat lah dalamnya. Gitu. Terus untuk batu yang sekarang gue injak ini nih, ini pakai batu apa nih? Ini kita pakai batu alam andesit ya. Batu alam andesit, cara pemasangannya gimana? Kita jadi pasang tiling satu-satu gitu pemasangannya. Oh, ada metode khusus nggak atau tingkat kesulitannya? Tingkat kesulitannya sih karena ini dimensi batunya lumayan kecil-kecil. Kecil-kecil, ya, benar. Jadi gue juga mau bilang nih, ini kecil-kecil. Biasanya besar-besar kan? Betul, tingkat presisinya cukup tinggi lah kalau itu. Detailnya aja lama. Jadi gitu. dari sini ke sana juga harus jajar ya? Iya, betul, presisi. Oke deh, jadi nggak sabar banget. Kita pengen masuk dalam buru-buru untuk ngelihat lebih dalam lagi. Buat bisa tahu di dalamnya tuh sebagus apa ya rumah ini. Yuk ikutin kita yuk. Oke. Silakan masuk. Nah, ini bagian apa ya nih, Dri, di sini? Langsung sama apa ruangan? Ya, pertama pintu masuk kita langsung berada di bagian foyer. Luasnya berapa, Dri? Foyer ini sekitar 8 meter persegi ya. Dan nggak banyak sofa. Ya, dibuat simple biar kelihatan tetap besar ruangannya, luas gitu. Untuk floor to floornya ini, ceilingnya? Untuk dari lantai ke ceiling itu total 4 meter. Oh, 4 meter. Makanya ini nggak terlalu panas ya? Betul, sirkulasinya juga bagus. Dan ini dikasih batasnya ini wall panel atau tembok ini? Ya, itu kita pakai partisi wall panel. Pakai wood texture, beberapa ornamental, jadi kelihatan lebih menegaskan, dekorasinya lebih tinggi ya. Gitu. Oke, tapi tadi pas gue buka pintunya ini enak loh, dibukanya kayak bukan enteng. pintu developer rumah biasa kan enteng kan, tapi juga nggak keras banget, berat tapi pas dibuka enak gitu. Betul. Ini pintu ini kita pakai kayu solid ya, kayu solid merbau. Terutama yang bikin tadi Ciren angkatnya itu enteng, ringan, karena kita pakai fittingnya itu yang tonasenya setara dengan berat si pintu ini gitu. Fittingnya? Ya, fitting engsel. Oh, ininya nih? Ya. Oh, berarti semua tertumpu dari sini ya? Ya, betul. Itu yang membuat pintu ini ringan. Padahal ini beratnya hampir sekitar 100 kilo ya, satu daunnya. Pemilihan pintu pun hampir bikin gue bingung apakah ini wall panel atau pintu. Ternyata ini gagang pintu. Ini ruangan apa nih, Dri? Ini yang di sini adalah kamar tamu ya. Oh, kamar tamu. Boleh kita buka sebentar? Boleh. Oke, ini masih kosong. Iya, masih kosong. Wah, nggak terlalu besar, tapi cukup aja ya buat tamu kalau mau nginap ya. Betul.
Gimana kalau kita ngobrolnya sambil duduk nih? Wah gila sih ini. Oke. Ini kok luas banget Dri, rumahnya Dri. Ya, konsen utama dari owner memang seperti itu, Ci. Ini nyaman sekali loh. Ini lebarnya 14, ke belakang 24. Betul. Layoutnya ini enak banget. Di lantai 1 coba kita mau tanya lagi. Di lantai 1 sebenarnya ada ruangan apa aja? Di lantai 1 secara total itu ada ruangan foyer, living, intergrata sama dining. Oh ya, living, dining area, Ada kamar tamu, ada powder room, powder pantry. room. Pantry itu berarti dapur kotor. Ya, dapur kotor sama garasi ya. Garasi yang bisa jadi Gudang. gudang. Hmm, Tadi gue lihat di sebelah dekat kita ini yang lurus ada kaca. Itu kepotong berapa meter tuh untuk itu area apa? itu sebenarnya area samping sekaligus juga area maintenance buat kita gitu. Oh, itu jadi nggak garden? mini garden lah, jadi nggak langsung dihabisin semua, tapi kita buat ada area-area mechanical di sana. Jadi kita Alasannya apa tuh Pak? Kenapa disisain sedikit? Kenapa nggak maksimal aja? Jadi nggak usah ada garden sampingnya. ya, nah betul, biasanya kebanyakan klien-klien mau maksimalin semua tanahnya kan. Gitu. Iya, gue juga kalau punya rumah gue pengen maksimalin tanahnya, maksimalin kamarnya Iya, buat keluarga gitu kan. Tapi ini kok kelihatannya kayak very minimalis, luas, nggak ada sekat banyak, Betul. kitchennya juga bagus banget. betul, Ada area bebatuan di sebelah pojok sini. betul. Yang kelihatannya kayak wah luas banget, enak gitu loh. Ya, ini memang kalau di biasa kita kasih pemahaman ke klien gitu, kalau kita ngerapetin bangunan keseluruhan itu resikonya nanti terhadap kebocoran rumah samping tetangga gitu. Oh. Jadi kalau nanti rumah tetangga samping bocor, kita susah tuh untuk perbaikan. Takutnya kita kena imbas ya? Iya, kena imbas. I see. Jadi kita ambil jaga-jaga lah buat yang hal-hal seperti itu. I see, oke. Buat rumah juga jadi lebih cerah ya, matahari pencahayaan jadi lebih bisa masuk ke rumah. Benar. Gitu. Pertama kali ada di sini yang paling gue suka banget adalah rumahnya ini nggak ada banyak ornamen-ornamen nggak penting ya. Betul. Kayak Nggak luas sumpek. aja, nggak sumpek. Terus lightingnya cukup. Nah, secara lighting nih sekarang, lightingnya ini pakai apa? Lighting kita pakai lampu-lampu downlight LED ya. Downlight LED. Iya. Jadi kita maksimalin di lighting karena nggak banyak furniture yang ditaruh sama klien di sini. Jadi kita maksimalin pencahayaannya biar kelihatan luas gitu. Pemilihan cahayanya pun harus disesuaikan dengan tema yang diminta sama klien kita. Betul. Gue seneng banget sama tema yang diangkat sama rumah ini ya. Tapi gue tuh bingung, ini tuh temanya lebih ke Japanese atau apa ya? Garis besarnya untuk tema ini adalah modern. Minimalis. Oke. Memang, tapi klien beberapa ada suka unsur-unsur ornamental Japanese. Iya, Dan jadi lo kita masukin padukan. aksennya di mana nih? Banyak kita masukin di tangga, bawah tangga itu ada bawah garden. tangga Ya, ada Zen Garden. Zen Garden sebutnya. Oh. Terus beberapa warna-warna seperti warna kayunya. Warna kayu. Ya, Oke. ornamen-ornamen displaynya seperti itu. Untuk ini Panel TV. panel TV benar. Panel TV-nya gimana nih? Ini desainnya lo Panel TV. buat seperti apa? Ya, kita buatnya slim, simple. Slim, simple, bahannya gimana? Bahannya kita pakai laminate, motifnya marmer gitu. Laminate tapi bukan marmer. Jadi bukan marmer, but it looks like marmer. Yes. Secara harga gimana nih, Dri? Secara harga head to head hampir sama ya. Hampir sama dengan? Hampir sama dengan marmer, tapi memang lebih tinggi marmer sedikit. Tapi secara maintenance bahan laminate ini lebih lama ya, lebih I see. Lebih easy juga. iya lebih mudah Lebih mudah maintenance. di maintenance-nya. Memang kalau marmer itu
perawatannya itu sangat sulit ya. Iya. Nggak boleh kena air ya katanya. Betul. Nggak boleh kena air, terus nggak boleh kena apa lagi tuh, Dri? Bercak seperti bahan-bahan kimia juga nggak bisa sih. Terlalu rentan kalau marmer. Baiklah. Kalau pemilihan lantainya sendiri, lantainya pakai bahan apa ini? Untuk lantai kita pakai granite tile ya. Granite tile. Ukuran 60 kali 120. Kita bentang horizon ya biar kelihatan luasnya. Motifnya juga kita pakai pieta grey. Jadi kelihatan lebih cerah juga Oh, ini rumahnya. warnanya modelnya pieta grey. Ya, Pemilihan meja kopinya yes. juga harus sesuai dong. Ya, Nah, ini meja pakai marmer atau bukan? mejanya ini marmer. Oh, ini marmer? Ya, ini marmer slab gitu. Oh, Dibuat- disebutnya marmer slab ya. Memang sengaja dibikin lebih pendek dari sofa. Ya, biar lebih cozy lah kelihatan. Oh, Ornamen-ornamen di sini memang dibuat kelihatan santai gitu. But itu ini juga sebenarnya terlihat seperti kalau kita ke Jepang lumayan mirip loh, mejanya meja lebih pendek, lebih estetik juga Seperti sih. tatami lah ya. Yes, exactly kayak tatami. Oh, jadi untuk ruangan seluas lahan 14 kali 24 meter ini dibikin semaksimal mungkin, seluas mungkin. Jadi ruangannya itu nggak boleh terlalu banyak. Ya, Karena konsen kita dari owner. sebenarnya kita kan kayak banyak banget klien yang bilang Betul. pengen nih punya rumah yang nggak terlalu banyak sekat tapi minta kamarnya di bawah aja udah minta 3. Ya, Udah sumpak ya Ci iya ya. kan, bener kan. Jadi maksudnya sebenarnya tuh kalau kita bicara mengenai secara teori ya, sebenarnya tuh konsepnya kalau kita pengen punya rumah yang luas, itu ada syarat-syarat tertentu nggak? Misalkan rumahnya minimalnya harus berapa tanahnya, terus Betul. jangan syarat-syarat mutlak yang tidak bisa diganggu, Oke. yang klien harus tahu. Kita harus encourage di sini ya, Betul, supaya betul. klien juga teredukasi Betul. arti atau makna dari rumah yang luas, rumah yang tidak ada sekat itu tuh seperti apa? Gimana dari coba? Oke. Sebenarnya secara layout tuh dimudahkan sekali ya dari layoutnya kan bentangannya 14 meter kali 20 untuk para arsitek tuh kita juga mudah sebenarnya untuk membuat layoutnya gitu. Jadi ada minimumnya nggak kalau misalkan kita pengen rumah yang enak, yang sirkulasi udaranya mantep banget, minimum lebar rumahnya berapa? Ya, minimumnya sih nggak ada sebenarnya Ci. Itu sebenarnya lebar tanah itu atau pemilihan letak ruang itu kalau sudah di prepare di awal itu kita bisa antisipasi. Misalnya nggak usah buat ruangan yang nggak dibutuhkan gitu. Oke. Jadi misalkan klien kita datang dengan tanah lebar 6, kita bisa fulfill Bisa juga ya? dengan konsepin dari awal kita bisa buat itu rumah nggak terasa sumpek gitu. Oke, yang penting harus ngikutin yang saran yang kamu emang kita udah suggest gitu ya. Ya, Pertama betul. pasti dengan rumah dan lahan yang ada harus disesuaikan dengan banyaknya ruangan yang dibutuhkan Ya. gitu ya. Jadi kita nggak bisa maksain juga Betul. seberapa luasnya tanah, tapi harus banyak kamar tapi pengen kelihatannya lowong itu nggak bisa ya. Agak sulit. Agak susah ya. Oke, Betul. oke. Nah, tadi di awal kan gue ada mention cuma butuh waktu 1 tahun loh Iya. untuk bangun rumah ini. Betul. Dan kita sama-sama tahu kalau proyek ini sebenarnya rumahnya nggak kecil ya. Iya. Ini luas gitu. Setahun udah interiornya kelar. Betul. Itu tipsnya gimana? Iya. Kok bisa gitu? Ya, jadi dari klien kan memang concernnya itu ingin rumah ini dibangunnya lebih cepat lah, nggak lama-lama karena memang course, segera ditempati. iya. Jadi memang kita cari berbagai cara nih dari segi struktur rumah kita buat pakai kolom baja ya, jadi biar lebih cepat. Terus juga owner concernnya tuh pengen rumah yang lebar tanpa ada sekat Iya. di dalam Oke. tiang gitu. Jadi dengan pakai material baja ini kita bisa membuat bentangan yang jauh, lebih efisien waktu juga sama ceiling yang tinggi gitu. Tantangannya sih di situ sih, kita tantangan waktunya ya, kita harus dipersingkat, harus diefisiensi, tapi juga tetap harus detail pengerjaan. Jadi kalau misalkan kita mau bangun rumah tanpa makan waktu terlalu banyak, yang diperlukan adalah strukturnya itu menggunakan kolom baja. Ya, salah satu cara. Salah satu cara caranya. kita siasati pakai kolom baja. Oke, dan kolom baja ini juga meminimalisir ini ya,
Iya, yang bikin tiang tengah. Jadi tiang tengah nggak perlu banyak. Bisa dikurangin bebannya sama tiang baja itu. Secara cost harga kolom baja lebih tinggi atau sama saja? Secara budget memang lebih tinggi, costnya 30%-an. 30%, kurang lebih. Tapi oke. secara waktu, deadline itu pemangkasnya hampir sekitar 50%. Wah, iya. Yang harusnya mungkin 2 tahun, jadi kita pangkas bisa 1 tahun. Tapi ini sebuah saran yang sangat penting banget sih. Kalau menurut gue bukan sekedar dananya ya. Dana sebenarnya kalau cuma beda 30%, sebenarnya Betul. kita masih bisa pikir ya. Betul. Jangan di pikiran tuh, lebih mahal. Jangan deh, kita hemat aja. Karena yang paling penting setelah gue lihat adalah kolom-kolom yang selalu mengganggu di setiap Betul. rumah itu hilang loh. Betul. Iya kan? Sebisa Biasa mungkin. lu renov rumah pasti ada yang ngeganggu, kolomnya nggak bisa dihilangin lah, kolomnya Tembok nggak rata gitu. Temboknya nggak rata segala macam. Look at this house, kolomnya nggak ada, hampir nggak ada loh ini, benar-benar plong semua. Kalaupun ada juga ini cuma kayak Kita kamuflase jadi aksen. kamuflase aja malah jadi accent. Dan which is ini a very great idea buat para sahabat konkrit yang memang sekarang lagi membutuhkan jasa untuk bangun rumah. Bisa hubungin kita juga, siapa tahu kita bisa bantu lebih thorough lagi ya. Betul. Gue udah gak sabar banget, kita mau ke lantai 2 yang katanya di lantai 2 itu kamarnya cuma 1. Iya, Seluas betul. ini. Cuman butuh 1 kamar aja. Ini berarti contoh sebuah rumah yang bener-bener anti mainstream, yang kalau diomongin tuh anti mainstream sebenarnya kayak gimana sih? Ini yang paling anti mainstream, rumah seluas 14 kali 24 meter dengan 2 lantai, tapi kamarnya cuma ada 1. Penasaran nggak? Yuk kita lihat ke lantai 2. Oke. Tunggu bentar deh. Gue lupa loh. Iya. Ini area yang kita belum bahas ya? Oh iya. Udah semangat aja langsung mau naik ke lantai 2 ya, Cek. Gue lupa loh ada area yang kece di sini. Ini sebutnya apa nih? Dining Ya. table? Ya, ini islandnya mereka gitu. Island? Sebenarnya area makan juga sih. Area makan? Tapi mereka mau pasang island di sini sama dapur bersihnya belakang. Di belakangnya ada langsung dapur bersih. Ya. Kita siapin kompor nggak di belakang? Kalau di sini memang konsennya klien nggak mau buat masak ya. Jadi cuma Ya, microwave, betul, buat minum-minuman aja Refrigerator. gitu, sama makan. kitchen island. Nah, temanya apa nih konsepnya? Oke, temanya itu di dapur, di area dining ini kita buat modern, terus juga maskulin juga, pemilihan warna-warnanya juga tegas, teksturnya. Warnanya yang mana? Warnanya Tekstur kayunya ini kita kasih warna walnut gitu. walnut ya? Iya, karena memang sesuai lah dengan karakter si owner gitu. Dan ini automatic doorstop ya? Ya, sudah Semuanya soft ya? close juga semua. Oke. Fitting kita import langsung dari Austria juga. Terus ini pemilihan tempat untuk naruh wine cellar Betul. ini juga ada customer request juga. Ya, customer request juga Customer ada. Kita ada wine display juga di sini. Bawahnya apa nih? Ini storage biasa. Oh, ini storage biasa ya. Yang menonjol mungkin di islandnya ini kita pakai marmer slab besar gitu. Oh, ini marmer slab besar ya. Oh, ini yang kamu bilang maintenance-nya agak lebih sulit. Ya, ini kalau marmer yang kita pakai itu lebih ke limestone, jadi artificial, masih buatan. Marmer jadi yang ini buatan gitu, marmer jadi dia buatan. tuh lebih low maintenance ya. Oh. Jadi nggak terlalu berpori daripada marmer asli gitu. Jadi ini bukan masalah budget ya, tapi di sini kita menekankan bahwa kita harus bikin bahan terlihat lebih bagus, Betul. terlihat sangat bagus, tapi untuk maintenance yang nggak bersihinnya itu nggak bikin PR. Betul, perawatannya juga mudah gitu. Karena ya harus dibikin se-easy dan Betul. sesimpel mungkin ya kalau gue lihat ya. Iya. Chandeliernya gimana? Ini Lampu chandeliernya. gantungnya? Itu lampu gantungnya ini kita buat pakai bahan perunggu, langsung kuningan gitu. Jadi aksennya minimalis juga, nyamain sama ruangannya. Gitu. Oh, ini bukan gold ya ini? Bukan. Ini Dia kayak custom kuningan. atau Custom juga kita custom buat. ya? Betul. Kalau kayak semua furniture yang ada di sini kan buatnya sama kita, Dri. Bangku-bangku ini custom atau enggak? Bangku-bangku ini kita buat sendiri sih, Ci. Buat sendiri semua. Bagus ya. Dari Semua kayu harus kayu disesuaikan solid. ya. Iya. Tingginya kayu solid juga. Betul. Oke. Terus yang tadi lo bilang itu yang Zen gardennya? Iya. Ini? Jadi untuk mengeksplos tangganya kita nih, kita kan buat tangga kaca
dengan frameless glass gitu ya. Bawahnya kita kasih Zen Garden, jadi biar tampilannya tuh lebih bersih sama ada nuansa asrinya lah. Ornamen-ornamen Jepang yang klien suka kita Masukin ke sini? Iya, konsepin di Termasuk sini. pemilihan tanaman juga nggak boleh sembarangan kan? Betul, harus sesuai. Nah ini tanamannya hidup kan? Betul. Perlu airnya banyak nggak sih kalau yang di dalam ini? Karena memang ini karakteristiknya itu karakter tanamannya memang buat indoor gitu. Oh, jadi nggak perlu air. Ya, maintenance-nya lumayan mudah lah. Lumayan mudah. Memang nggak bisa sembarangan Dan tanaman. klien juga nambahin banyak ini ya. Apa namanya? Yang putih-putih tajam-tajam itu sebutannya? Oh, ini kristal. Apa sih? Kristal? Iya. Oh, kristal. Dari tadi di depan udah ada kristal. Iya. Di sini kristal, which is bagus banget sih. Klien memang suka yang seperti itu. Simple tapi sangat Glamor ya. sangat berkelas gitu. Gimana kalau kita ke lantai 2? Oke. Dan gua tuh tertarik banget sama railing tangga ini loh. Ya. Coba Dri, railing tangganya spesial nggak nih? Tingkat kesulitannya gimana?